Aku lihat si Anas lagi bersetubuh sama pocong. Tadinya saya nggak percaya bahwa yang namanya asmara, hubungan asmara dua alam ini ada gitu. Tapi kayak saya tadinya nggak percaya, tapi kalau ngelihat kondisi atau mungkin ceritanya si Anas ini, saya jadi kayak harus mengakui bahwa kayak gini tuh kok ada gitu. Saya juga baru pertama kali ngelihat orang layaknya manusia seperti kita itu lagi makan sampah sama daun kering. Dimakan semua. Si Habibie nggak mau, dia langsung ditarik si Anas ini. Nas, jangan Nas, kotor. Enggak, ini makanan. Aku dikasih sama cewekku ini. Kamu jangan macam-macam kamu. Catatannya si Anas ini dari halaman depan sampai beberapa halaman ke belakang. Tulisannya itu cuma Lastri, 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 Lastri. Halo semuanya tamu jagat, kembali lagi di rumah mistis kita dengan segmen Saksi Mistis. Wah, di Saksi Mistis kali ini kita kedatangan salah satu teman saya yang dimana dia menjadi seorang saksi hubungan asmara antara dua dunia, yaitu antara manusia dan juga makhluk halus. Ini kayaknya menjadi suatu hal yang menarik untuk diceritakan di segmen Saksi Mistis kali ini. Sebelum saya memperkenalkan dari narasumber ataupun saksi kita pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe pastinya dari channel Jagat Mistis, terutama share ke teman-teman kalian yang mungkin menyukai ataupun mencintai cerita-cerita horor atau hal-hal yang berbau dengan supranatural. Dan buat kalian yang memiliki cerita-cerita horor ataupun kejadian-kejadian yang aneh, ataupun bisa jadi suatu hal yang tidak bisa kalian ungkapkan di luar sana dan kalian ingin ungkapkan dan ingin mendapatkan jawabannya, silahkan komen di bawah ataupun langsung aja kirim cerita kalian di DM Instagram kita. So kalau gitu langsung aja kita perkenalkan saksi kita pada malam hari ini. Ada Mas Yus. Selamat malam para tamu jagat mistis. Tamu jagat ya. Selamat malam para tamu jagat. Wih, Mas Yus ya, sudah melalang melintang nih sekarang nih di dunia perpodcastan. Terakhir kemana Mas? Terakhir di obrolan santai kisah Om Hao. Om Hao terus Om Hao Ori ketemu Om Hao KW. Karena ini Mas Yus nih pembawaannya tuh Om Hao banget. Ya, mungkin versi lebih slimnya ya. Terus terakhir juga sama di podcast itu, Ngopi Horor. Ngopi Horor, oke. Kalau nggak salah sempat ke Lentera Malam juga ya? Sempat ke Lentera Malam juga, Nah, kalau nggak salah nih cerita hari ini yang ingin diceritakan oleh Mas Yus sendiri, kalau nggak salah ini sudah pernah diceritakan juga di salah satu podcast ya, Lentera Malam. Betul. Jadi cerita yang mau saya coba angkat pada malam hari ini itu salah satu cerita yang sudah pernah diangkat di podcast Lentera Malam. Gitu. Tapi ada yang spesialnya dong. Iya, dan mungkin ini akan lebih detail, lebih kemudian mencoba mengungkap untold story atau cerita-cerita yang mungkin belum sempat diungkap di cerita yang ada di Lentera Malam sebelumnya. Oke. Dan ini berbau dengan asmara dua alam. Ya. Asmara dua alam. Wih, asik banget ya kayaknya. Langsung aja kalau gitu kita dengarkan cerita dari Mas Yus, tamu jagat. Silakan. Oke, jadi ceritanya mungkin secara prolog ini awalnya saya setelah lulus kuliah itu diterima kerja di salah satu perusahaan rokok lah. Satu perusahaan rokok yang memang dia industrinya itu ya dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari pengolahan tembakau sampai dengan kemudian tembakau itu jadi rokok. Gitu. Nah, kewajiban sebagai karyawan baru kami itu diharuskan untuk menjalani masa orientasi terlebih dahulu di gudang-gudang tembakau yang ada di daerah. Itu kurang lebih selama 6 bulanan gitu.
Dan kebetulan saya tidak sendiri, saya itu barengan ada beberapa orang juga, ada 5 orang yang pada waktu angkatan saya itu diterima dan bareng untuk sebagai karyawan baru menjalani masa orientasi. Kita berlima ini kebagian di salah satu daerah namanya Bojonegoro. Kita ditugaskan di salah satu gudang tembakau di sana, di Bojonegoro itu, dan selain saya itu ada teman saya namanya Habibi, ada teman saya itu namanya Mas Nur, dan kemudian ada satu lagi itu teman saya yang namanya Anas atau Nasrullah sebetulnya namanya itu, tapi kita panggil aja sebutannya Anas. Satu lagi itu sebetulnya dia adalah seorang karyawan senior yang lebih kepada mentor kita untuk kemudian sebagai pembimbing di masa orientasi tersebut. Singkat cerita, saya bersama dengan Habibi, kemudian dengan Habibi dengan Mas Nur itu dari kota asal kita masing-masing akhirnya berkumpul di Surabaya untuk kemudian berangkat ke Bojonegoro. Sebetulnya si Anas yang tadi saya sebutkan itu dia udah berangkat duluan, padahal sebenarnya udah diwanti-wanti untuk berangkatnya bareng gitu pada waktu menuju kota Bojonegoro ini. Tapi ya karena mungkin dia sendiri orang Surabaya, sedangkan mungkin Habibi ini asalnya dari Madiun, Mas Nur ini asalnya dari Malang, saya dari Jogja, dan kemudian akhirnya ketika kita berangkat ya kita baru tahu si Anas ini udah berangkat duluan gitu. Terus akhirnya pada waktu itu kita sampai di kota Bojonegoro itu kan akhirnya kita sampai di gudang tembakau yang dimaksud. Jadi kalau saya lukiskan gudang tembakau itu sendiri sebenarnya kayak ada 5 bangunan di sana. Yang pertama itu bangunan mes untuk karyawan. Kemudian di depan gudang mes itu ada gudang 1. Di belakangnya gudang 1 itu ada gudang 2. Kemudian di samping gudang 1 dan gudang 2 itu ada gudang 3, dan di depannya gudang 3 di sebelahnya mes itu ada gudang 4. Dan memang begitu sampai ke sana itu ya suasananya kerasa memang itu udah kayak kelempar ke tahun-tahun revolusi zaman dulu gitu. Jadul banget gitu. Itu gudang-gudangnya udah tua, terus juga suasananya juga suram lah. Suram gitu. Dan kita juga kemudian ngerasain apalagi suasana mesnya gitu ya. Suasana mesnya itu ya mirip sama nih. Oh, jadul-jadul gitu. Jadul, bocor-bocor. Ya, namanya juga rumah jagat. Betul. Kayak mirip rumah jagat mistis ini. Jadi kalau saya kasih gambaran situasi mesnya seperti apa ya kurang lebih seperti ini. Old school lah ya. Old school. Jadul. Tahu TV-nya juga masih TV tabung, terus dindingnya juga kayak ada ngelupas-ngelupas gitu. Dan di situ ada beberapa kamar. Begitu kita datang, itu kita disambut ada salah satu penjaga atau satpam, ya, petugas keamanan yang jaga di situ, itu namanya Pak Sukris gitu. Terus ngobrol-ngobrol, saya ditanya asal usul dan lain sebagainya, basa-basi. Saya memperkenalkan diri sebagai karyawan baru barengan si Anas sama si Mas Nur. Si Pak Sukris ini kemudian cerita itu yang kemarin datang itu juga sudah ada gitu, ada di kamar gitu katanya. Jadi yang dimaksud ini si Anas itu sudah ada di kamar. Oh, yang namanya Anas itu ya, saya tanya gitu. Iya, itu sudah di kamar. Cuma kemarin maksudnya tadi malam itu ada kejadian aneh, kata si Pak Sukris ini gitu. Kejadian kenapa Pak kayak gitu? Tadi malam saya nemukan dia tidur di bawah pohon bambu di belakang gudang 4 gitu. Kita di situ kaget, nah kok ini baru awal-awal udah disodorin cerita kejadian kayak gini kayak gitu. Oh emang itu sekitar jam berapa Pak? Itu hampir sekitar jam 12-an katanya kayak gitu, jam 12-an. Dan itu saya lihat sendiri, jadi di belakang gudang 4 itu ada rumpun bambu itu rebet banget.
Dan di situ di sebelah gudang 4 itu sendiri juga ada truk fuso itu yang kayak teronggok, itu udah lama nggak kepake gitu. Jadi kayak bangkai truk fuso gitu lah. Di situ katanya si Anas itu ditemukan gitu malam harinya. Dan gara-gara kita diceritain seperti itu, malamnya atau besoknya itu agak susah tidur juga. Waduh. Udah rasa nggak enak lah kayak gitu. Dan nggak cuma saya, jadi si Habibie, si Mas Nur saya lihat juga sama. Dan kebetulan kenapa saya sekamar sama mereka, tadinya itu sebenarnya saya rencana itu sekamar itu sama si Anas, cuma kita ketokin gitu dia nggak keluar, nggak respon gitu. Terus coba untuk dibangunin apa segala macam, itu dia nggak keluar dari kamarnya. Tapi dan akhirnya karena saya ngalah, akhirnya saya tidur barengan sama Habibie sama Mas Nur. Dan kebetulan memang di kamar itu ada 3 dipan kayak gitu, akhirnya saya tidur di situ. Itu karena nggak bisa tidur, ya sering kebangun cuma ngelihat jam udah pagi atau belum gitu. Sampai kemudian saya denger gitu ada suara orang nyapu, srek. Saya pikir kan udah pagi ya, gitu. Saya pikir udah pagi. Terus saya lihat si Mas Nur ini juga sempat dia kayak kebangun. Mungkin karena dengerin suara yang sama ya. Jadi, itu kedengeran banget, srek. Dan itu asalnya kayak dari belakang mes. Di belakang mes itu jadi kayak ada halaman gitu, halaman kecil gitu. Saya pikir ada orang nyapu di situ. Saya bangun, terus saya coba cari deketin gitu suaranya, pengen tahu gitu ini siapa yang nyapu pagi-pagi kayak gini. Sekalian juga pengen kenalan lah gitu, karena dari kemarin saya hanya ketemu itu orang-orang yang ngurusin gudang itu kayaknya cuma Pak Sukri saja gitu. Tapi begitu saya nyampe halaman belakang itu kosong, nggak kelihatan siapa-siapa gitu. Terus karena nggak ngelihat siapa-siapa, langsung rasanya kok merinding gitu. merinding disco gitu. Akhirnya ya udahlah, mungkin salah lihat atau mungkin salah dengar mungkin gitu. Pas balik ke kamar kayak ada suara yang manggil, Mas mau kemana? Suara perempuan. Saya sempat mulai ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Terus saya sempat dengerin kayak gitu, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya mastiin, saya balik lagi ke kamar. Begitu sampai ruang TV itu, di situ kan ada jam. Ternyata saya masih ingat waktu itu, ternyata masih jam 4 pagi. Jadi bayangin kalau misalnya ya, orang nyapu jam segitu itu kayaknya kurang kerjaan banget gitu. Jadi saya balik ke kamar, saya lihat Mas Nuri udah duduk aja di pinggir tempat tidur gitu. Terus dia nanya sama saya, itu yang nyapu siapa katanya. Saya cuma geleng gitu. Nggak kelihatan siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, saya bilang kayak gitu. Dia sempat diam kayak gitu. Iya, aku tadi denger suara orang nyapu, aku pikir udah pagi, mau sholat subuh ternyata masih jam 4 gitu. Terus ya udah, karena takut kita sendiri juga ngerasa nggak enak gitu kan, akhirnya ya udah kita ngobrol aja lah, ngobrol biasa gitu, ngobrol biasa. Sampai akhirnya pagi pada sholat subuh kayak gitu, kita akhirnya siap-siap. Kebetulan beberapa orang bibi yang masak untuk nyiapin kita sarapan di mes itu udah datang, udah siap-siap juga. Begitu sarapannya jadi, kita makan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di sini momen kita sendiri
baru ngelihat si Anas ini keluar dari kamar. Dia jalan lewatin kita, ngambil nasi sama lauk buat sarapan. Ketika dia lewat, ada bau kecium itu kayak bau melati gitu. Dan itu bau melatinya nusuk banget, kental banget gitu loh. Di hidung itu kayak nempel gitu. Ini baunya kok, iya kita mikirin masa cowok parfumnya parfum melati gitu. Dan dia nggak kelihatan kayak udah siap-siap, dia masih pakai pakaian biasa, masih pakai pakaian kaos, celana pendek. Ngambil nasi, ngambil lauk, terus cuma dibawa masuk lagi ke kamar. Dia kayak cuek gitu, nggak kita nggak disapa, dianya sendiri kok kayak nggak peduli kita di situ gitu. Akhirnya si Habibie teman saya ini ngomong gitu ke saya sama si Mas Nur, saya dulu masuk tes perusahaan sama dia gitu, masuk perusahaan ini itu tes itu sama dia, orangnya baik kok gitu, ramah, maksudnya diajak ngomong itu lah, maksudnya inisiatif ngajak ngobrol duluan lah, ini nggak kayak gini gitu, supel gitu. Orangnya supel, ini kok kayaknya jadi cuek pendiam banget. Saya cuma ngomong ya mungkin masih penyesuaian kali ya gitu, masih penyesuaian gitu. Nah, terus akhirnya ya udah kita kembali ke kesibukan kita, dan itu memang masa orientasi hari pertama gitu. Si Anas ini yang kita lihat perilakunya memang agak aneh kayak gitu, agak aneh. Kadang diajak ngobrol nggak nyambung, terus apa cuma hahehoh gitu, terus jarang gitu inisiatif ngajak kita ngobrol. Dan kadang-kadang pernah suatu ketika, jadi ketika kita mau rutinitas pagi gitu, mau sarapan, kita dengar dia lagi ngobrol sama orang, dan itu kayak banget, asik banget, antusias banget. Suatu ketika dan orang yang diajak ngobrol itu kayak akrab gitu. Tadinya kita positif thinking, mungkin dia lagi telepon kayak gitu. Teman itu dia mungkin telepon atau gimana kayak gitu. Ya sudahlah, kita balik lagi ke urusan kita. Saya kasih tahu aja, jadi kita sendiri kan juga jadi tahu gitu kondisi gudang yang ada di situ seperti apa. Dan desas-desusnya memang gudang 4 ini yang agak beda dibandingkan gudang-gudang yang lain gitu. Satu sisi karena gudang 4 ini memang ukurannya yang paling kecil, tapi strukturnya itu kan juga katanya masih struktur kayu gitu. Dibandingkan yang lain udah struktur beton, dan memang gudang 4 ini sudah tidak lagi digunakan. Gitu. Kecuali memang ketika muatan tembakau untuk 3 gudang yang lain itu sudah penuh, baru kemudian ini baru bisa dibuka, tapi jarang lah kayak gitu. Desas-desusnya sering katanya terjadi kecelakaan kerja. Terus juga sering beberapa karyawan itu kayak takut gitu deketin gudang 4 ini, apalagi ke area rumpun bambu yang ada di belakang. Jadi gudang 4 ini memang udah terkenal angkernya tuh Mas. Desas-desusnya itu sudah terkenal angker kayak gitu. Dan saya sendiri memang beberapa malam gitu, teman-teman saya juga sama, itu sering di gudang 4 ini dengar suara gending gitu, suara gamelan. Jadi kayak malam gitu kayak sayup-sayup gitu, dengar gitu. Terus pernah juga suatu kejadian itu gini, jadi ketika suara gamelan itu kayak udah sekali kedengaran, tapi kita coba cuekin kayak gitu, akhirnya suatu malam si Habibie sama si Mas Nur ini keluar mes gitu, jalan-jalan lah itu, tapi saya tetap nggak ikut
Saya putuskan nonton TV, itu sekitar jam 8, itu kedengeran suara gending gitu. Suara gending kedengeran, habis itu berhenti, saya cuma diem aja gitu. Nah anehnya setelah itu nggak berapa lama kemudian, gini, jadi suara gending kedengaran, saya coba cuek gitu. Nggak lama, sekitar jam setengah 10, si Habibie sama Mas Nurin pulang ke mes, mereka masuk kamar, saya tetap nonton TV. Nah ini yang anehnya itu sekitar jam 10, hampir jam setengah 11 itu kedengeran suara bunyi truknya itu nyala, gitu. Itu jelas banget di samping gitu. Saya kan jadi mikir kan, ini siapa ini yang kok ada truk masuk gitu, padahal kayaknya nggak lihat gitu ada truk lewat ya gitu. Saya keluar dari mes, ngelihat ke samping gitu, dari arah gudang 4 tuh ngeliat gudang 4 ini rame, kayak ada orang angkut kayak gitu, orang angkut tembakau gitu. Saya pikir kok ngapain orang angkut tembakau malam-malam gitu. Pas ternyata saya deketin gitu, di situ saya lihat truk yang teronggok itu nyala. Jadi lampunya nyala, mesinnya juga nyala. Terus di situ ada kayak laki-laki pakai kemeja putih parubaya, celana hitam, terus rambutnya agak klimis gitu, muka orang Jawa lah. Karena saya lihat dia yang seperti kayak ngawasin gitu, saya nanya sama dia, ini Pak, ini dari mana? Saya tanya. Oh, kita dari gudang Pandaan Mas. Kebetulan salah satu gudang di perusahaan itu ada di tempat namanya Pandaan gitu. Ini kita dari gudang Pandaan Pak, mau ngangkut tembakau ke sana gitu. Oh, gitu. Kok malam-malam ya kayak gitu? Iya, memang kita dapat perintahnya baru tadi sore katanya gitu. Oh, ya sudah. Surat jalannya mana? Saya nanya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada surat jalan. Saya nanya. Dia bilang, oh surat jalannya sudah di depan kayak gitu. Sudah di depan kayak gitu. Oke, berarti suratnya ada di depan Pak ya? Ya. Iya, itu suratnya udah sama Pak Sukris yang jaga di depan, satpamnya di depan. Bilang aja saya namanya Sukas kayak gitu. Oh, berarti Bapak namanya Sukas ya? Iya kayak gitu. Ya udah. Karena dari gudang 4 ini ke pos satpam depan itu agak jauh, saya jalan gitu. Jalan ke depan. Nah anehnya kok ngelihat Pak Satpam yang namanya Pak Sukris ini itu lagi tidur. Gitu. Karena harusnya kalau ada truk masuk, apalagi ada aktivitas angkut tembakau di belakang itu, harusnya dia ya harusnya ngawasin ya, nggak tidur gitu. Tapi ini saya lihat dia tidur. Saya bangunin kayak gitu, saya tanya, Pak, itu yang di belakang ada orang angkut, ada surat jalannya nggak? Dia sempat agak keheranan kok. Wah, nggak ada Mas, itu nggak ada truk masuk, nggak ada yang ngasih surat jalan buat angkut di dalam. Saya sempat nyari, itu di belakang ada orang, banyak angkut, katanya dari gudang Pandaan. Saya bilang kayak gitu. Satpam ini kayak sempat kebingungan gitu, Pak Sukres. Siapa Mas yang angkut kayak gitu? Saya jawab, itu tadi di belakang mandornya katanya namanya Sukas. Saya bilang kayak gitu. Pas saya bilang nama itu, satpam ini langsung mukanya pucat. Waduh, langsung mukanya ketakutan. Terus kayak mau jawab, mau ngomong itu kayak ragu gitu. Saya nanya, kenapa Pak kayak gitu? Mas, yang namanya Sukas itu udah meninggal 2 tahun yang lalu. buset. Loh, kok udah meninggal kayak gitu? Iya Mas, itu dia ketabrak truk yang di belakang itu ya, kayak gitu. Terus nggak mungkin Mas, itu di belakang itu truk itu nyala kok, saya bilang itu bunyi kok, dan ada orang di sana. Yuk kalau nggak percaya ikut saya yuk, kayak gitu. Karena saya masih begitu yakinnya gitu, melihat orang-orang itu gitu. Satpamnya tadinya ragu gitu. Terus saya agak maksa, ayo coba lihat ke belakang yuk.
karena saya yakin sama yang saya lihat. Saya sempat tarik dia ke belakang, kita jalan ke gudang 4. Ternyata gudang 4 tuh sepi kayak gitu, sepi. Dan truk ini juga ternyata posisinya lampu mati, terus mesin juga mati, kayak gitu, nggak hidup seperti yang saya lihat tadi gitu. Terus saya sempat, karena mungkin agak malu ya sama Pak, saya sempat, Pak, beneran tadi saya lihat truknya itu nyala gitu ya gitu, lampunya nyala, mesinnya nyala, harusnya Bapak dengar tadi gitu. Terus satpam ini mungkin masih agak sabar gitu sama saya, Mas, nggak mungkin truk ini nyala Mas, kayak gitu. Sama dia bagian atas itu kan, kalau fusul itu kan tempat kap itu ya, buka gitu. Mesinnya kosong. Mesinnya kosong. Bisa gitu. Nggak ada mesinnya. Terus si Pak Sukresnya ngomong, ini semenjak truk ini itu nabrak Sukas sampai meninggal nggak ada yang berani pakai, katanya gitu. Dan sempet diserahin orang buat bongkar, katanya nggak ada yang kuat gitu. Katanya setiap truk ini mau dibongkar, orang yang bongkar truk ini selalu ngelihat sosok kuntilanak pakaiannya hitam gitu. Wah, kuntilanak hitam. Gitu. Terus ya saya sendiri karena ngalamin kejadian kayak gitu, jadi agak juga ya, agak ragu juga. Jadi ini memang kejadian yang saya alami sendiri, yang mungkin agak susah di logika gitu, susah dinalar gitu. Dan lebih aneh lagi ini yang kaitannya sama Anas ini, mungkin yang tadinya saya nggak percaya bahwa yang namanya asmara, hubungan asmara dua alam ini ada gitu. Tapi kayak saya tadinya nggak percaya, tapi kalau ngelihat kondisi atau mungkin ceritanya si Anas ini, saya jadi kayak harus mengakui bahwa kayak gini itu kok ada gitu. Jadi Anas ini dari hari ke hari itu kondisinya itu makin memprihatinkan gitu. Dia kok makin lama makin lemas, terus juga matanya makin lama makin cekung gitu, kayak orang kurang tidur gitu. Terus diajak ngomong gitu susah, nggak nyambung, dan seperti kayak dia punya dunianya sendiri gitu. Gitu. Jadi pernah ada suatu kejadian gitu, kita itu habis training lah, habis masa di orientasi kita habis jalani training itu sampai sore. Jadi kalau gudang tembakau itu kalau misalnya dari pagi jam 9 sampai dengan jam 4 itu memang ramai. Tapi setelah jam 4, jam 5 ke atas sudah sepi gitu, nggak ada orang. Nah kita kebetulan waktu itu selesai training itu sekitar jam 5 hampir setengah 6 lah gitu. Itu kondisi udah sepi, kita keluar dari ruangan meeting yang ada di gudang 3 gitu. Si Anas ini jalan duluan, dia kayak nggak peduli kita gitu. Terus si Mas Nur ini bilang, aku duluan ya, nggak enak badan katanya. Ya udah silakan kayak gitu. Tinggal saya berdua sama si Habibie. Nah pas si Habibie itu nyamperin saya, dia bilang, Mas, ini bukunya si Anas ini ketinggalan, katanya kayak gitu. Terus si Anas ketinggalan, terus saya iseng saya buka buku catatannya si Anas ini. Jadi Kak Bo bayangin aja, buku catatan ini dari halaman depan sampai beberapa halaman ke belakang, 5 halaman ke belakang itu tulisannya itu cuma Lastri. Itu terus diulang-ulang terus. Jadi ya kalau catatan kita kan biasanya tentang proses manajemen tembakau dan sebagainya. Ini enggak, itu cuma Lastri. Nggak jauh dari kata pekerjaan ya? Iya. Tapi
pertama kita bingung, ini Lastri ini siapa? Gitu. Terus kenapa kok kemudian si Anas ini cuma nulis kata-kata ini? Saya sendiri bayangin ngelihat itu nggak merinding gitu loh. Ini apa yang terjadi sama si Anas ini? Saya kemudian nunjukin sama si Habibie, bos, kok buku catatannya isinya cuma kayak gini gitu. Si Habibie bilang, wah, ini anak kayaknya otaknya nggak beres nih. Udah ada ngalami gangguan kejiwaan atau gimana kayak gini. Terus saya tanya, ya emang sebabnya apa kayak gitu? Wah, saya nggak tahu kayak gitu. Terus ya udahlah, kita akhirnya sepakat buat ngamankan buku catatan ini. Buku catatan ini diamankan sampai kemudian si Habibie ini kemudian bilang, Mas tungguin bentar, saya mau ke toilet dulu gitu. Karena oh ya udah saya tungguin deh gitu. Dan saya tungguin di depan pintu masuk gudang 3 di situ. Terus suasananya udah agak remang-remang gitu kan menjelang maghrib gitu. Terus dianya ke toilet dulu, saya ngeliatin lagi itu apa kayak gitu, kok kok buku tulisannya cuma kayak gini doang gitu, nggak ada tulisan lain, bener-bener cuma nama Lastri gitu doang. Nah nggak berapa lama kok tiba-tiba Habibie ini dari arah belakang itu kemudian muncul, terus jalan, yuk mas kayak gitu katanya. Ya udah, terus saya mikir dia udah selesai kan, saya barengi aja kayak gitu. Pas barengi ini kemudian kok aneh gitu, saya ngerasa dia ini jalan itu makin cepat, sedangkan saya jalan itu kok makin lama makin berat dan kayak nggak bisa barengi dia. Saya ngelihat dia makin lama makin jauh jalan di depan saya, sedangkan saya kayak ngerasa kok ini tuh nggak nyampe padahal jaraknya nggak jauh. Kok nggak nyampe rasanya, terus dia makin cepet. Saya sempat teriak gitu, Mas Habibie tunggu dulu dong kayak gitu. Tapi dia kayak nggak denger gitu, dia kayak cepat aja jalan gitu. Masuk ke mes, saya berusaha ngejar dia buat masuk ke mes. Terus karena langkah itu berat tuh, napas juga kayaknya berat gitu. Nah ini yang aneh gitu, begitu masuk mes saya lihat dia masuk kamar, tapi kok malah masuk ke kamarnya si Anas. Oh, si Habibie ini ya? Habibie ini malah masuk, loh, sempet saya heran dah, kok masuk ke kamarnya si Anas gitu. Akhirnya pas tadinya saya pengen ngikutin gitu, kok dia masuk ke kamar Anas, ngapain dia sama si Anas gitu. Pas saya mau coba deketin itu pintu kamarnya si Anas itu, tahu-tahu azan. Nah, seperti biasa kan kalau azan kita diam dulu kan, diam dulu gitu. Nah pas selesai azan, saya mau coba deketin lagi pintu kamarnya, saya mau coba dengerin di dalam ini ada apa gitu. Tahu-tahu dari belakang itu saya dengar suara Habibie itu teriak, Mas Yus gitu. Saya noleh ke belakang, saya lihat si Habibie itu malah baru jalan dari belakang. Terus siapa tuh yang masuk kamar Anas? Terus yang masuk kamar Anas ini siapa kayak gitu. Saya sempat ngeliatin si Habibie gitu. Si Habibie ini bilang, kok malah ninggalin sih mas kayak gitu. Saya coba bilang, Mas tadi bukannya mas sudah jalan duluan ya gitu. Terus masuk kamarnya Anas. Dia sendiri bilang, ngapain aku masuk kamarnya Anas gitu. Aku tuh malah lihat tadi itu kamu itu tiba-tiba jalan duluan ninggalin aku, jalan cepet banget. Aku kejar kok nggak nyampe kayak gitu. Akhirnya kita ngerasa ini ada yang nggak beres ini di lingkungan mes ini kayak gitu. Ini yang kemudian dua kejadian ini yang saya alami sendiri, yang kemudian ngerasa kayak ini gudang 4 ini nggak beres ini kayak gitu, sama mes ini juga nggak beres ini. Dan kita mau coba fokus akhirnya ke si Anas inilah gitu. Kita kadang-kadang denger di dalam ini si Anas itu kayak ngobrol gitu. Kadang-kadang kita dengar itu si Anas itu kayak ngobrol sendiri, tapi kadang-kadang kita juga denger dia itu kayak ada suara yang nyaut menanggapi obrolannya dia. Dan kayak apa ya, akrab banget gitu, bahkan ada kesan sedikit romantis gitu. Gitu kayak misalnya kita denger si suara cewek ini gitu nanya sama si Anas, jadi kapan kamu mau nikahin aku gitu. Tapi Mas Yus di situ nggak curiga, karena kan
nggak bisa sembarangan kan? Nah makanya itu, jadi pernah ada kejadian gini gitu, kita mau ngajak si Anas ini keluar gitu. Pada waktu itu memang hari libur, aktivitas di gudang itu memang lagi nggak ada. Kita nyamperin itu kamarnya Anas, kita ketok. Nah kebetulan kita ketok itu dia buka pintu. Tapi bayangin dia cuma buka pintu sedikit gitu, terus mukanya cuma kelihatan separuh gitu. Gitu kayak itu nggak dibolehin masuk gitu. Dia nanya, kenapa kayak gitu, ketus gitu. Ya saya cuma bilang, keluar yuk Nas gitu, jangan di mes terus gitu. Bosen lah gitu, jalan-jalan yuk gitu. Kita udah baik gitu ngajak dia. Dia cuma bilang, enggak mau, aku lagi nungguin orang kayak gitu. Teman saya si Habibie masih baik juga nanya, nungguin siapa gitu. Tapi malah dijawab ketus sama si Anas ini, mau tahu aja gitu. Nggak usah ikut campur urusan orang gitu. Padahal kalau menurut keterangan si Habibie ya Anas ini katanya orangnya baik gitu, sopan lah gitu. Akhirnya ya udahlah kayak gitu, misalnya nggak mau kita juga nggak bisa maksa. Karena kita anggap dia nggak mau, akhirnya dia nutup pintu lagi, ya udahlah. Nah pas dia nutup pintu, kita masih di depan kamar itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita dengar dari dalam kamar itu suara perempuan ini kedengaran lagi, dan itu diiringi bau melati yang menyengat. Gitu. Jadi Anas ini sendiri ketika lewat selalu diiringi bau melati, dan ketika kita dekat kamarnya dan ada suara perempuan ini, bau melati ini kecium gitu. Terus nah profilnya si Habib ini kan dia lulusan pesantren, orangnya agak lurus lah kayak gitu, agak kaku gitu orangnya. Karena dia dengar ada suara cewek di dalam, dia bilang, wah ini nggak bener nih, masukin kamar ke cewek. Karena mikirnya mungkin siapa tahu si Anas ini ngajak buruh perempuan cewek, kan memang di situ ada buruh perempuan cewek kan, masuk ke kamar. Padahal ya mungkin yang namanya masih mungkin anak muda ya kayak gitu, kita mikirnya ini nakal ini kayak gitu, dan nggak dibenarkan gitu. Akhirnya si Mas Nur bilang, panggil Pak Sukris kayak gitu, nih nih melanggar peraturan nih. Jadi peraturannya memang nggak boleh tuh ya? Boleh kayak gitu. Itu kan susilaan lah kayak gitu, melanggar susilaan. Ini ya si Mas Nur ini manggil satpam Pak Sukris kayak gitu, ngelapor kalau si Anas ini kayaknya nyembunyikan perempuan di dalam kamar kayak gitu, ngajak perempuan masuk di dalam kamar. Nah begitu Pak Sukris masuk, dia ngetok kamar, nyuruh si Anas keluar kayak gitu, ngetoknya agak keras lah kayak gitu. Mas Anas keluar dulu kayak gitu. Nah ternyata memang dibuka sama si Anas pintunya. Begitu baru dibuka sedikit sama si Pak Sukris ini, didorong, wah kebuka semua. Ternyata dalamnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Anas juga nggak ada? Bukan Anas, cuma ada si Anas. Oh cuma ada dia? Cuma ada si Anas, nggak ada perempuan itu, nggak ada di dalam. Sempat kemudian dicari, dibuka di lemari, kita cek di bawah tempat tidur tuh nggak ada. Ekspresinya Anas gimana tuh? Nah ekspresinya si Anas itu sendiri cuma kayak natap kosong kayak gitu. Terus nggak merasa kaget gitu? Nggak merasa kaget, terus kayak badannya kayak lemas gitu, terus kayak kurus gitu. Terus kita bantu nyari gitu, nggak ada juga. Tapi ini yang jadi agak gitu. Si Mas Nur ini kayak nyadar sesuatu gitu. Dia nyolek saya, Mas Yus, karena kita ngelihat begitu masuk kamar si Anas, kamarnya si Anas itu kan berantakan, spray apa segala macam, acak-acakan, terus kayak ada bekas makan di mana-mana, gelas kotor, terus juga kayak nggak pernah dibersihin gitu, bantal guling, spray kesana kemari gitu. Tapi si Mas Nur ini kemudian nanya ke saya,
Mas Yus, nyium bau sperma nggak gitu. Tahu kan gitu. Iya. Gitu kan. Bau deterjen. Baik clean. Terus saya sempat apa kayak gitu kan gitu. Dia bilang lagi bau pandan gitu katanya. Oh, bau panda. Saya mengerti yang dia maksud. Oh, baru itu. Tadi yang tarinya bau melati terus kecampur kayak bau, ya tahu sendiri lah Bau pandan. bau pandan kayak gitu. Iya nih. Maksudnya nanya lagi, itu ngapain mas di kamar kayak gitu. Saya nggak tahu, nggak mau suzon saya bilang. Padahal ya mungkin pikiran saya udah kemana-mana kayak gitu. Nah, karena kita nggak menemukan ini perempuan ini di mana dan ternyata di kamar itu nggak ada siapa-siapa, kita minta maaf ke Anas, dan responnya si Anas ini malah kayak ya orang marah lah gitu. Kalian ini sembarangan aja gitu. Ya udah kita bilang ya udah Mas, kita minta maaf kayak gitu. Dan Pak Surya sendiri juga akhirnya minta maaf, ya udah kita keluar dari kamar kayak gitu. Kita keluar dari kamar karena akhirnya kita merasa bersalah, akhirnya kita sepakat beliin dia makanan gitu. Kita keluar dari kamar, akhirnya kita jalan-jalan dulu gitu. Kita beliin si Anas ini makanan. Nah, begitu selesai jalan-jalan, kita antar makanan ini ke tempatnya si Anas. Ternyata pas kita ketokin, dia nggak nyaut gitu. Pas kita buka kamarnya, nggak dikunci kamarnya, tapi kamarnya kondisinya kosong. Nggak ada Anas ya? Dia nggak ada. Oh. Tapi kemudian kita dengar suara dia itu kayak lagi bercanda, lagi heboh sendiri, lagi kemudian ngobrol akrab itu sama seseorang di halaman belakang. Di tempat yang pertama saya dengar ada suara orang begitu. Nah, si Mas Nur bilang, itu suaranya Anas ada di belakang, lagi sama siapa ya kayak gitu. Terus si Habibie ngomong, udah kita samperin aja yuk kayak gitu. Akhirnya kita nyamperin si Anas ke halaman belakang sana. Nah ini yang memang kalau saya ingat itu saya masih ingat shocknya gimana. Di situ saya juga baru pertama kali ngelihat orang layaknya manusia seperti kita itu lagi makan sampah sama daun kering. Dimakan semua. Sama si Anas tuh. Ya, si Anas itu dia makan. Jadi ini sampah daun kering masukin ke mulutnya. Terus itu punya kayak itu seolah-olah makanan enak gitu. Dan itu juga kan campur sama tanah apa segala macam, dimasukin ke mulutnya gitu. Nempel semua. Kita saking shocknya itu si Mas Nur teriak, Nas, kamu ngapain Nas? Gitu. Si Habibie nggak kok, dia langsung ditarik si Anas ini. Nas, jangan Nas, kotor Nas kayak gitu. Kamu ngapain Nas kayak gitu. Si Anas diberontak, lepasin aku. Aku lagi makan, kalian ganggu aja kayak gitu. Kamu makan apa Nas? Itu bukan makanan. Sempet rame kayak gitulah. Enggak, ini makanan. Aku dikasih sama cewekku ini. Kamu jangan macam-macam kamu. Kita jadi mikir, apalagi saya mikir, ini cewek siapa kayak gitu. Kok ini kita udah kerasa ini makin nggak bener ini. Apalagi saya langsung keinget ada tulisan Lastri yang di catatan itu. Ini kayaknya nggak bener ini pasti ada sesuatu nih. Gitu. Terus si Anas ini kemudian kayak marah, emosi gitu. Dia masih ngambilin beberapa sampah daun kering itu, dibawa masuk ke kamar, dikunci. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dia ngunci pintu sendiri. Dan ya kalaupun itu bener ada cewek yang ngasih dia makan, masa makanannya daun kering sama sampah kayak gitu kan. Terus nah ini yang sebetulnya bikin kita juga jadi bertanya-tanya gitu. Saya sendiri memang penasaran gitu loh, ini arahnya kemana,
ini maksudnya gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ternyata memang ada teman saya Mas Nur ini mungkin lebih curiga lagi, lebih penasaran lagi, sampai kemudian dia nekat gitu. Saya sering kemudian kayak dia bilang ke saya gitu pas ngobrol gitu, aku coba pengen tahu nih sebenarnya si Anas tuh di kamar tuh ngapain aja sih gitu. Udah kamarnya bau pandan, terus dia juga jarang keluar kamar, kan sama sekali nggak pernah keluar kamar. Dia nggak pernah keluar kamar, terus juga sering ngobrol sendiri, kedengeran suara cewek. Aku pengen tahu di kamarnya ada siapa kayak gitu. Hanya saya bilang udah, jangan cari perkara nanti malah berantem, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang enggak, aku pengen cari tahu kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah dah terserah kayak gitu. Akhirnya pas sore kayak gitu, menjelang malam itu saya kan lagi nulis laporan kayak gitu. Saya nulis laporan kayak gitu. Si Mas Nur nih habis mandi, dia udah berpakaian gitu. Kita dengar lagi ini si Anas ini lagi kayak ngobrol mesra banget gitu sama cewek gitu. Karena kamar kita sebelahan jadi kayak kedengeran gitu. Si Mas Nur, aku mau coba lihat kayak gitu. Sudah ngeliat, ya udahlah sana kayak gitu. Jadi kalau ini kan versi ceritanya si Mas Nur ya gitu. Jadi katanya ketika Mas Nur itu dia keluar ngecek lewat belakang gitu, ngintip ke kamarnya si Anas gitu. Tadinya sebelum dia ngintip itu dia sempat denger suara obrolan mesra itu jadi kedengeran kayak suara orang lagi berhubungan. Lagi berhubungan seksual lah, hubungan suami istri kayak gitu. Lebih ke suaranya si Anas tuh. Apa? Cuma suara si Anas, suara mendesah. Cewek juga tapi ada. Suara cewek. Kayak gitu. Dan itu campur sama suaranya Anas. Dan kayak si Anas ini kayak merintih menyebutkan nama itu tertulis di buku catatannya itu. Lastri kayak gitu. Dan itu kayak dia kayak ya gitulah, kayak enakan gitu. Terus tapi kemudian begitu si Mas Nur ini ngintip, tiba-tiba dia kayak teriak gitu, kayak kaget gitu, terus buru-buru langsung masuk ke kamar. Terus dia kayak shock gitu, kayak napas kayak gitu. Saya kan tanya, kamu kenapa? Saya sempat ambilin minum, saya sodorin gitu. Kenapa kamu? Lihat apa di kamarnya Anas kayak gitu. Tadinya dia ngomong tapi suaranya nggak jelas loh. Itu apa itu? Udah tenang. Saya tepuk punggungnya, saya sempat tenangin gitu. Saya suruh dia minum gitu. Kamu lihat apa di kamarnya Anas? Terus si Mas Nur bilang, aku lihat si Anas lagi bersetubuh sama pocong. Bersetubuh sama pocong? Pocong? Iya kayak gitu. Kamu nggak ngarang kan? Saya bilang kayak gitu. Kalau aku ngarang, aku nggak mungkin setakut ini Mas itu. Dan kebetulan kan di kamar itu ada si Habibie. Kamu jangan nakut-nakutin kayak gitu katanya. Enggak Mas, aku mending kalau kayak gini aku nggak mau sebelahan sama si kamarnya si Anas deh kayak gitu. Udah nggak usah dibilang salah lihat kali. Tapi kayak si Nur ini nggak mungkin aku salah lihat Mas kayak gitu. Terus ya aku sama si Habibie akhirnya cuma bisa nenangin lah kayak gitu, nggak bisa nenangin. Sebetulnya kan kalau kondisinya si Anas ini ya dengan kondisi seperti itu udah nggak mungkin lah dia lulus masa orientasi gitu kan. Dia kondisinya udah nggak karu-karuan seperti itu, kemudian juga makin hari makin lemes. Kita juga ngalami banyak keanehan-keanehan seperti itu. Sebenarnya saya juga udah nulis rekomendasi dalam laporan saya itu sebaiknya dipulangkan gitu. Tapi karena perusahaan waktu itu masih bilang nggak apa-apa itu kita lihat dulu, artinya masih mau dulu lah dipikir waktunya, kayak dipikir-pikir dulu, siapa tahu kemudian membaik gitu.
Akhirnya ya udah, karena saya masih karyawan baru, ya udah kita jalanin aja coba. Nah kebetulan di gudang ini juga selain Pak Sukris ada salah satu penjaga lagi namanya Pak Jaini. Nah Pak Jaini ini dia tipikal orang yang skeptis gitu, dan dia tahu kondisi si Anas gitu. Dia tahu kondisi Anas, dan kebetulan memang dia ini orang baru, jadi memang belum lama lah kerja di situ. Dia nggak percaya sama yang bangsanya yang goib dan lain sebagainya kayak gitu, mengenai apa gudang 4 yang angker dan lain sebagainya kayak gitu. Dia sering bilang hantu itu nggak ada, terus dia juga bilang bahwa kalau misalnya kecelakaan kerja itu ya murni karena kecelakaan, bukan karena faktor gaib dan lain sebagainya kayak gitu. Terus karena dia tahu kondisinya si Anas, dia itu sering sama kita itu kayak dalam tanda kutip ngejekin, terus ngolok-ngolok si Anas kayak gitu. Kondisinya Anas yang dia sebut udah gila lah, pikirannya gangguan kejiwaan lah dan lain sebagainya kayak gitu. Terus sempat kemudian ya asal si Anas tuh lewat itu kayak di kayak dicemooh lah kayak gitu. Hayo aja gitu, bocah pekok gitu, dibilang kayak gitu. Nah sampai kemudian ini kan biasanya kalau saya yang ngurusin kekaryawanan kan saya kayak gitu kan, karena saya waktu itu kan memang posisi sebagai HRD. Suatu ketika saya dapat surat, ini permohonan dari Pak Jaini ini, dia minta dipindahkan gitu dari gudang Bojonegoro ke tempat lain gitu. Saya kan mikir kok tiba-tiba minta pindah ini kenapa gitu. Terus saya nanya sama Pak Sukris, ini Pak Jaininya kenapa ya? Mas itu udah 2-3 hari nggak masuk, katanya ngalami kejadian apa gitu. Akhirnya karena kalau saya sebagai HRD kan memang itu ngurusi kekaryawanan ya kayak gitu. Saya datengin ke rumahnya Pak Zaini, dia kondisinya lagi kayak sakit demam gitu. Sakit demam kayak gitu, tapi kalau orang bilang katanya itu kena sawan ya gitu. Kena sawan gitu, ngomongnya ngeracau nggak jelas itu. Akhirnya pas saya datengin, saya tanya, Pak, Bapak kenapa, sakit apa? Tadinya dia nggak mau cerita, tapi akhirnya istrinya yang membantu buat cerita gitu. Jadi katanya suatu malam Pak Jaini ini lagi patroli lah keliling gudang gitu. Pas lagi gudang gitu, nyampe di gudang 3 yang deketan sama gudang 4 tuh, dia ngeliat di kursi admin deket timbangan tembakau itu, dia lihat ada cewek lagi duduk. Cewek lagi duduk gitu. Terus begitu disenterin kan posisinya gitu kan, posisi cewek itu duduk, dia dari arah belakang, Pak Jaini dari arah belakang, mejanya di sini. Nah di sebelah sini itu ada jendela. Biasanya kalau center itu kemudian diarahkan, bayangan di kaca ini kan kelihatan mukanya, tapi bayangannya nggak ada. Waduh, kayak gitu. Terus tapi kan Pak Jaini kan skeptis kan, dia nggak percaya kayak gitu. Dia pikir ini siapa kayak gitu, mau dalam tanda kutip ya diamankan lah sama dia kayak gitu. Nah dideketin ini sama dia ini, sempat dia siapa kamu kayak gitu, ngapain di sini kayak gitu. Karena nggak ngerespon sama si Pak Zaini ini, dideketin, sempat dia perhatiin bayangan yang nggak ada di kaca, tapi karena dia nggak percaya, udah jarak tinggal ya depan-depanan gitulah, depan-depanan kayak gitu, sama dia kan mau dipegang gitu kan pundaknya. Belum sempat pundaknya mau dipegang, tahu-tahu kepala cewek ini muter 180 derajat, langsung tatap-tatapan sama dia, tapi di sini tuh punggung. Iya. Srek gitu, ketawa. Ngapain Zaini kayak gitu. Pak Zaini ini katanya langsung
Pingsan. Dan semenjak itu katanya berapa hari nggak masuk. Ini cerita juga dibantu sama istrinya. Gitu. Akhirnya kita juga jadinya mikir gitu. Ini kejadian-kejadian ini kok kayaknya mengarah sama sesuatu. Dan pertanyaan siapa ini yang namanya Lastri ini siapa? Gitu. Sampai akhirnya kejadian si Anas ini ketika lagi menjalani masa orientasi, kondisinya terakhir itu badannya udah kurus kering, udah kayak lemes gitu, matanya cekung kayak gitu, dan kayak linglung. Diajak ngomong juga udah nggak ngerespon. Dan kebetulan kan karena itu situasi lagi di kelas, karyawan senior yang namanya Mas Eko ini kan lagi ngajar. Dia ngelihat kondisi Anas kayak gitu, mungkin agak emosi atau gimana, si Anasnya kayak dicecar sama dia. Kamu kenapa? Ngapain kamu kayak gitu? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan saya dan lain sebagainya? Tiba-tiba si Anas ini kemudian mimisan, keluar darah dari hidungnya, terus tiba-tiba jatuh, pingsan gitu. Sama kita langsung kita amanin gitu, kita bawa ke rumah sakit, terus diinfus. Sempat kita tanya sama dokter, dok ini sebenarnya sakit apa? Dokter cuma bilang, ntar dulu ya, kita lihat dulu, kita observasi dulu. Dan berapa jam setelah itu dokter itu kayak kelihatan bingung gitu loh, ini sebenarnya sakit apa kayak gitu, kayak nggak menemukan gangguan virus, gangguan apa segala macam, cuma kayak orang kekurangan gizi sama katanya dehidrasi gitu. Akhirnya saya sama Mas Eko yang waktu itu juga lagi nungguin Anas ini di rumah sakit, saya bilang, Mas, mohon maaf Mas Eko, ini kayaknya Anas ini ngalami gangguan non medis gitu. Terus juga si Habibie sama Mas Nur itu yang kemudian juga nganter juga cerita pengalaman-pengalaman, cerita banyak sekali pengalaman-pengalamannya kayak gitu. Mendukung gitu. Bahwa tempat itu tempat ini apa nggak aneh gitu. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Termasuk Sukas tadi yang ditemui Mas Yus itu. Sukas itu tadi. Dan karena buku catatannya si Anas kita bawa, saya tunjukin ke Mas Eko. Mas, coba, masa ada sih orang normal dia nulis kayak gini? Mas Eko itu ngeliatin. Tahu-tahu dia bilang, Lastri itu anak yang punya gedung tembakau itu dulu. Wah. Gitu. Terus loh, kok maksudnya kayak gitu. Jadi ada si Pak Eko ini cerita, dulu gudang tembakau itu dimiliki oleh keluarga juragan tembakau lah, kayak gitu. Jadi terakhir itu yang punya itu ada seorang bapak, ibu, sama ada anaknya 3. 2 orang laki-laki dan 1 orang terakhir anaknya perempuan. Nah si Lastri itu yang katanya anak perempuan terakhir ini, gitu. Nah, perempuan terakhir ini terus suatu ketika ada anak juragan tembakau lain, cowok gitu, yang suka sama si Lastri ini, gitu. Tapi sama si Lastri ini ditolak, dia nggak mau. Jadi kayak cintanya kemudian bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Nah semenjak kejadian itu nggak tahu musababnya atau gimana kayak gitu, tiba-tiba banyak sekali terjadi kejadian-kejadian aneh sampai kemudian berturut-turut, mulai dari ibu, bapak, sama 2 orang kakak laki-laki ini akhirnya meninggal. Gitu. Dan meninggalnya itu katanya aneh. Aneh dari dari lubang dubur itu keluar kayak bilah kayu bambu.
Terus dan nggak berapa lama setelah kematian itu, berselang dia hampir sekitar 2 minggu, tiba-tiba kok di belakang gudang 4 itu muncul tunas pohon bambu yang akhirnya kemudian berkembang lebat sampai dengan sekarang gitu. Kalau kata orang Bojonegoro, itu tanda-tanda katanya keluarga ini jadi korban santet yang namanya santet pring sedapur. Piring sedapur. Pring sedapur. Kayak gitu. Dan itu memang katanya salah satu santet yang cukup ganas, dan memang targetnya adalah menghabisi seluruh keluarga sampai nggak bersisa. Gitu. Termasuk Lastri juga, Mas. Nah, kan terakhir ini kan tinggal si Lastri ini. Betul. Gitu. Si Lastri ini katanya ketika seluruh keluarganya udah meninggal, jadi kayak stres gitu. Jadi kayak stres, terus jadi kayak orang hilang ingatan, terus nggak memperhatikan dirinya. Dan terakhir itu katanya suka ngobrol itu sama laba-laba. Ya, ada laba-laba kecil itu kan suka diajak ngobrol sama dia. Hai Peter Parker, kayak gitu kan. Spider-Man Itu. Can I be Gwen Stefani? Gitu. Ya, kurang lebih gitulah, diajak ngobrol gitu. Sampai akhirnya katanya terakhir ada orang yang menemukan Lastri itu gantung diri di gudang 4 gitu. Pantes gudang 4 bermasalah. Ya, itu dia. Dan memang ya, kalau yang saya dengar sendiri, santet pring sedapur ini juga kenapa bisa sekuat itu? Itu karena memang ini nggak cuma sekedar santet, tapi orang yang menjadi pelaku atau praktek santet pring sedapur itu juga mengikat perjanjian sama satu sosok makhluk atau satu sosok entitas. Orang sana bilang itu ada dua versi nama. Yang pertama namanya Sengkolo Ireng sama Samber Nyowo. Tapi dua ini entitasnya katanya sosoknya sama. Kalau secara penampakan mirip dengan kuntilanak tapi pakai baju hitam. Ini yang katanya orang sana ya, kayak gitu. Yang kemudian menjadi pertanyaan ya, terus si Anas ini gimana kayak gitu. Ya masa cuma kita berdiam diri gitu, nggak kemudian melakukan sesuatu gitu. Akhirnya setelah mendengar cerita-cerita atau kemudian penjelasan-penjelasan dari kita, Mas Eko ini akhirnya memutuskan untuk manggil orang pintar lah, kayak gitu. Manggil orang pintar, kayak semacam ya ustadz atau kiai lah, kayak gitu, yang ada di situ. Kita bawa keluar dari rumah sakit karena dokter juga kesulitan menemukan penyakitnya apa. Kita bawa kembali ke mes, panggilkan kiai. Sama kiai ini, si Anas itu cuma dikasih air, yang diaduk pakai daun sirih. Terus habis itu dikasihkan Anas. Tadinya dia sempat berontak, sempat nolak, tapi karena lemes gitu ya udah kita langsung cekoki gitu. Pas gelas ini udah keminum semua, tahu-tahu Anas ini muntah-muntah. Dan ketika dia muntah itu, dari muntahannya itu keluar ada laba-laba tapi masih hidup. Laba-laba kecil tapi masih hidup. Dan setelah itu kemudian jadi agak sadar gitu. Dia sempat ya diajak ngobrol nyambung lah gitu. Diajak ngobrol nyambung. Kita sempat nanya-nanya dia, Nas kamu kenapa gitu. Dia sempat cerita, katanya memang dia nyampe di gudang tembakau itu duluan gitu. Dan katanya ketika dia datang gitu, dia disambut sama seorang cewek gitu. Seorang cewek masih muda gitu. Dia pikir ya itu salah satu yang kerja di situ juga, atau mungkin salah satu yang ada pekerja yang ada di situ gitu. Cewek itu
kemudian juga kesannya jadi kayak akrab gitu sama si Anas ini, dan si Anasnya kayak dibawa keliling gudang gitu. Dibawa keliling gudang, terus sama si cewek ini bahkan itu si Anas ini dia minta diantarin pulang gitu. Dan sama si Anas, cewek ini diantarin pulang. Dia bilang rumahnya juga nggak jauh dari situ, cuma hanya sekitar 2 atau 3 rumah dari situ, dan katanya rumahnya sih bagus, rumah normal gitu, catnya putih katanya. Dan di dalam rumah itu dia disambut sama bapak ibu sama 2 orang kakak laki-laki dari perempuan ini. Waduh, pasti lokasinya di bambu. Dan si Ana sendiri bilang katanya nama perempuannya itu Lastri, kayak gitu. Terus karena di situ ada Pak Sukris nanya, Mas, kamu inget nggak? Kamu saya temukan di bawah pohon bambu. Oh, yang di awal tadi ya? Itu malam-malam gitu. Itu langsung dipotong, disamber sama si Mas. Jangan-jangan pas kamu nganterin itu, kamu sebenarnya nganterin dia ke pohon bambu itu ya? Gitu. Si Anasnya cuma bilang, aku memang waktu itu ditawarin nginep sih, kayak gitu, sama keluarga ini, dan aku kemudian kayak nginep gitu di rumah itu gitu. Tapi kamu sadar nggak waktu ditemuin sama Pak Sukris, saya cuma giling, kayak gitu. Terus itu sempat beberapa waktu itu kondisinya itu dia bertahan seperti itu, dan kita ngira dia udah sembuh. Dia udah pulih gitu. Tapi suatu momen ketika setelah itu dia kayak ketiduran gitu. Ya kita pikir ya kan capek lah gitu. Ya udah kita biarin dia tidur kayak gitu. Tapi kemudian setelah dia bangun, dia itu tiba-tiba juga malah masuk lagi ke kamarnya, langsung ngunci. Dan kondisinya balik lagi seperti itu. Gitu. Kelar. Iya. Sampai kemudian sih akhirnya udah Pak Ustadz atau Pak Kiai ini kan akhirnya kita coba nanya kan gitu, sebenarnya kondisinya kenapa sih. Si Pak Ustadz atau Kiai ini bilang bahwa ini masalahnya ya, kaitannya sama hubungan asmara antara dia sama si Lastri ini kayak. Jadi ini kayak antara manusia sama makhluk halus ini saling suka nih, saling jatuh cinta gini. Sempat kemudian si Mas Eko ini agak kritis nanya, ini sebenarnya Lastri atau yang sambar nyowo itu? Sambil nyowo? Yang istilahnya yang punya santet ring sedapur ini. Oh iya. Gitu, yang tadi saya bilang sambar nyowo atau sengkolo ireng itu. Pak Kiainya bilang, ini lebih ke Lastri sih ini. Kayak gitu. Terus si Mas Eko nanya, terus ini sembuhnya gimana Pak? Caranya gimana? Si Pak Ustadz sama si Pak Ustadz Kiai ini cuma ngomong, ini kalau nggak ada keinginan dari orangnya sendiri susah sih, bakal tetap kayak gini terus gitu. Tidak ada keinginan dari Anasnya ya? Gitu. Dan ketika itu juga kita kemudian lagi-lagi mendengar dari dalam kamar si Anas ini ngobrol lagi. Oh. Dan desahan. Ya seperti itu, dan dijawab sama suara perempuan. Dan itu masih berlanjut. Kadang-kadang tercium juga masih kayak bau melati kecampur sama bau anyir. Anyir pandan. Mix lah gitu. Nggak dicobain dulu tuh. Aku jadi gila ya. Ternyata bau kolak. Ya memang kondisinya jadi seperti itu Kak Po. Maksudnya ini yang kemudian terjadi selanjutnya. Kondisi Anas ternyata memang jadi masih seperti itu. Bahkan sampai kemudian akhir masa-masa orientasi. Dan itu kayak karena kadang-kadang Pak Kiai ini, Pak Ustadz ini kadang-kadang masih datang bantu buat ngobatin dan sebagainya. Jadi kayak on off gitu. Oh.
kadang kumat, kadang kambuh lagi, ngobrol lagi. Tapi pernah ketemu dengan sosok Lastrinya Mas Yus sendiri? Kebetulan kalau saya sendiri ngalah enggak gitu. Tapi ada kejadian seperti ini Kak Bu. Jadi pernah suatu ketika kan suara gending ini kedengeran. Gending, oh gamelan Suara itu. gamelan ini kedengeran. Saya kemudian karena penasaran, saya coba kejar itu gending itu. Saya sempat cara ngeceknya gini, saya keluar dari area gudang tembakau, saya dari luar itu saya dengerin ini arahnya dari mana gitu. Ternyata saya dengar suara gending, suara gamelan itu arahnya dari dalam gudang. Jadi kan sebenarnya asalnya dari dalam Gudang 4. Nah, saya kemudian saya masuk lagi, lambat-lambat saya dengerin, suaranya itu kedengeran dari gudang 4 ini, kayak gitu. Nah, pas kemudian saya mau coba ngecek, si Habibie lagi-lagi, karena ngelihat saya sempat keluar masuk gitu, dia nanya, Mas ngapain gitu. Saya nanya, dengar suara gending nggak gitu, dengar suara gamelan nggak? Dengar, kayak gitu. Kita cek yuk, kayaknya asalnya dari gudang 4. Saya bilang kayak gitu. Terus dianya tadinya agak ragu-ragu. Saya cuma bilang gini, dulu aku pernah magang di forensik, aku bilang kayak gitu. Kayak gini itu pasti ada penjelasannya. Siapa tahu mungkin di dalam ada yang nyetel radio kayak gitu, atau mungkin ada orang di dalam yang sebetulnya nggak diperbolehkan masuk tapi dia tinggal di situ gitu. Akhirnya si Habibie ya udahlah, kita cek yuk gitu. Dia izin, dia masuk dulu ke dalam ngambil senter gitu. Ya udah, saya tungguin di depan mes. Saya sempat lihat dia keluar kemudian sambil bawa senter kayak gitu. Tapi cuma sekedar bawa senter, dia sendiri tiba-tiba jalan duluin saya. Ini kejadian lagi. Saya ngerasa dia kayak jalan cepet, ngajak saya buru-buru. Tapi kemudian saya itu jalan itu rasanya kayak agak berat, kayak agak nggak bisa barengi. Dan tiba-tiba dia bisa masuk ke gudang 4. Padahal saya yakin itu dikunci. Gitu. Masuk aja gitu ya? Tiba-tiba langsung cuma buka pintu terus masuk gitu aja. Itu saya sempat berhenti. Hati kecil saya ngomong, ini kayaknya nggak wajar ini. Ini Habibie yang kemarin nih. Ini kayaknya kejadian yang kemarin. Ini mirip sama kejadian yang kemarin soalnya kayak gitu. Nah tapi anehnya tiba-tiba dari dalam gudang 4 ini Habibie ini keluar. Mas, ayo sini, masuk sini. Oh beda, agak beda. Itu sini Mas, katanya mau ngecek atau ke dalam kayak gitu. Jadi dari kejauhan itu dia kayak gini, Mas, sini. Tapi di sini saya masih ngerasa kayaknya enggak kayak gini deh, harusnya kayak gitu. Dan bukan sampai situ, tiba-tiba dari dalam gudang 4 nih, Anas juga ikut melongok keluar. Mas, ayo sini. Waduh, saya pengen tahu sini. Ayo Mas, sini masuk yuk. Kita cek sama-sama yuk. Kayak berusaha bujuk gitu. Akhirnya sempat mikir nggak Mas? Kok tiba-tiba ada Anas? Nah, itu dia. Dan kan nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya karena saya cuma diem, saya balik badan, saya berusaha kayak baca doa gitu, dan gending sama suara mereka manggil-manggil saya itu masih, ayo sini, gitu kayak bersaut-sautan gitu. Jadi jalan-jalan saya balik lagi ke mes. Begitu nyampe mes saya baru lihat si Habibie ini keluar sambil bawa senter. Mas, jadi ngecek nggak? Ini senternya gitu. Saya cuma bilang, dah nggak usah. Kejadian lagi. Bonus Anas. Iya, tambah bonus Anas. Tapi udah, itu yang menurut saya, walaupun saya nggak ngelihat sosok Lastri, tapi menurut saya itu lebih nakutin. Saya nggak bisa bayangin kalau tiba-tiba saya masuk, kira-kira ngapain? Apa yang bakal terjadi? Yeah. Itu saya nggak bisa bayangin. Tapi akhirnya apa yang terjadi dengan kondisi Anas, Mas? Sampai Mas Yus mungkin udah nggak kerja di situ lagi kan? Iya. Apakah akhirnya dia dipulangkan? Nah ini sampai sekarang bahkan saya nggak tahu kondisinya dia seperti apa sampai sekarang. Kondisi terakhir adalah ketika masa orientasi ini selesai, kita ditugaskan lagi ke
unit atau ke gudang yang baru. Itu saya ke Lombok, si Mas Nur ini ditugaskan ke gudang Madura, si Habibie ini ditugaskan ke gudang Weleri waktu itu. Mencarlah kita. Dan si Anas kondisinya masih seperti itu dan perusahaan kayak masih gitu, masih agak ragu nih. Kalau dipulangkan mungkin takut keluarganya marah, menuntut atau seperti apa. Hanya diputuskan untuk masih berusaha buat menyembuhkan. Tapi sepertinya kok nggak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kita sendiri kayaknya juga ya tahu lah kondisinya, kalau takutnya itu kemudian sampai menyebar, itu sampai kemudian nanti jadi isu gitu. Sehingga ya kondisinya masih sempat seperti itu. Bahkan ketika hari terakhir saya keluar dari mes, saya masih dengar dari dalam kamar suara dia sama suara cewek ini masih ngobrol mesra. Wow, luar biasa. Tapi yang masih jadi pemikiran saya itu pas yang kejadian yang dialami oleh Nur sih, Mas Nur, yang melihat langsung Anas bersetubuh. Ya, itu gimana caranya bersetubuh dengan pocong? Dibuka dulu kah? Apa bagian mananya? Posisinya apa? Nggak ngerti sih. Jadi imajinasi saya terlalu liar gitu. Apakah posisinya misioneri? Gimana? Terus bukanya gimana? Apa dia pelukan doang kan bisa jadi? Ya, atau enggak Nurnya? Wah, iya juga sih. Iya, kita serahkan kepada para pemirsa Jagat Mistis saja. Kita bukanya open ending namanya, open ending. Ya. Bagaimana kalian membayangkan nasib si Anas ketika bersama si pocong? Tapi dia berubah-berubah. Apa emang karena Nur aja ngeliatnya? Karena itu kan kunti hitam seharusnya. Iya. Kalau yang saya tangkap sih sebenarnya ini kayak sosok yang mungkin berdiri sendiri ya. Sosok yang berdiri sendiri antara Lastri sama Kunti ini, kayak kemudian sosok yang berdiri sendiri. Berdiri sini maksudnya berbeda. Berbeda. Oke. Ya, bukan satu entitas gitu. Kalau misalnya dibilang sama, itu dalam ruang lingkup energi bahwa mereka adalah energi yang kemudian melingkupi atau menaungi gudang itu, ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Yes. Kalau ini sih saya berpikir ya kayaknya sosok yang berbeda deh. Kayak gitu. Wow, luar biasa cerita dari Mas Yus. Asmara dua alam yang membagongkan, penuh dengan tanda tanya, gaya seperti apa bersama pocong. Itu menjadi misteri. Kira-kira buat tamu jagat, apa yang kalian bayangkan? Komen di bawah. Tapi ini menarik banget cerita dari Mas Yus. Gue udah bisa membayangkannya kayak dan mempertanyakannya juga sih sebenarnya. Seperti yang tadi kayaknya nggak perlu gue ulang lagi. Dan ya itulah akibat dari santet juga ya sebenarnya si Lastri ini ya, pring sedapur itu ya. Korban dari santet, pring sedapur. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan coba ngobrol lagi sama Mas Yus yang lebih dalam mungkin tentang pring sedapur itu. Oke. Siap. Dan terima kasih loh Mas Yus loh. Sama-sama Kak, sudah menceritakan kisah pengalamannya luar biasa banget. Bener-bener mind blowing yang ngebuat gua bertanya-tanya until now. Dan kalau orang-orang nih pengen mungkin mengikuti sosial media Mas Yus, ada di mana Mas Yus? Bisa cek di Instagram saya di Diari Mata Indigo 09, mungkin bisa. Ada di sini. Ya. Dan jangan lupa follow saya juga. Boboku, host dari Jagat Mistis. Dan buat teman-teman semua tamu jagat, ya kan, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga pastinya share ke teman-teman dari Jagat Mistis juga. Dan kita juga ada short konten juga di TikTok. Kalian jangan lupa follow juga dan ikuti. Serta buat teman-teman tamu jagat semua yang memiliki kisah horor ataupun kisah yang di luar akal nalar manusia logika, bisa langsung aja kalian kirimkan DM-nya di Instagram kita jagatmistis.id. Sampai jumpa, sekali lagi terima kasih Mas Yus. Terima kasih Kak Bo. Salam buat semuanya dan sampai jumpa di segmen Saksi Mistis selanjutnya. Selamat malam.